Halo sobat Budi, saya dan nama saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Selanjutnya buka isi. Adapun hal-hal yang kami akan bahas ini, yaitu yang pertama adalah bagian-bagian dan fungsi sistem pencernaan manusia, yang kedua proses sistem pencernaan, dan yang ketiga adalah cara menjaga kesehatan. Apakah kalian tahu tentang bagian-bagian pencernaan manusia? Bagian-bagian terdiri dari 6 bagian, yaitu rongga mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, hati, empedu dan pankreas, usus besar dan usus halus, dan rektum dan anus. Yang pertama adalah rongga mulut yang terdiri dari 5 bagian, yaitu gigi, langit-langit lunak, uvula, tonsil, dan lidah. Bagian pertama adalah gigi. Gigi terdiri dari 4 bagian, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Masing-masing bagiannya memiliki fungsi sendiri-sendiri, yaitu gigi seri yang memiliki fungsi untuk memotong makanan, gigi taring memiliki fungsi untuk merobek makanan, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang untuk mengunyah atau menggilas makanan. Lidah memiliki 4 bagian, yaitu mengecap rasa pahit, asin, asam, dan manis. Mereka semua memiliki fungsi untuk mengecap, memindah, dan menelan makanan. Uvula adalah untuk memerangi infeksi, memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara, dan mencerna makanan. Langit-langit lunak itu untuk memisahkan nasofaring dengan tonsil. Tonsil adalah untuk mencegah masuknya bakteri, virus, serta benda asing ke dalam tenggorokan. Sekarang saya mau menjelaskan tentang kelenjar ludah. Kelenjar ludah ada 3 bagian. Itu yang pertama adalah kelenjar parakis, kedua kelenjar sublingualis, dan yang ketiga adalah kelenjar submandibularis. Kelenjar ludah berfungsi sebagai pelumas mulut agar tidak kering, membantu proses menelan, melindungi gigi dari bakteri, dan membantu pencernaan makanan. Berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan terdiri dari banyak bagian, yaitu rahang bawah, katup nafas, tulang hyoid, celah suara, tulang rawan tiroid, kemudian batang tenggorok, tulang rawan krikoid, kemudian ada gulet, bagian bawah faring, bagian tengah, dan bagian atas faring. Dan semua ini berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke Lambung. Lambung terdiri dari 7 bagian, yaitu ketiak, bagian perut, fundus, tubuh perut, sphincter pylorus, dan pylorus. Lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengirimkan makanan menuju usus kecil. Hati itu bukan cuma kayak sembarang hati gitu ya, tapi hati itu adalah nama satunya adalah liver. Di sini ada namanya kantong empedu dan pankreas. Hati sendiri digunakan sebagai untuk mempertahankan homeostatis gula darah, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, dan lain-lain. Kantong empedu itu untuk menyimpan cairan empedu yang disekresikan oleh sel hati. Nah, fungsi pankreas itu ada 4. Fungsinya adalah 1. Untuk memecah protein dan polipeptida, 2. Menghidrolisis lemak, 3. Menghidrolisis zat tepung, 4. Melanjutkan pencernaan protein. Dan saya sekarang akan menjelaskan tentang usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum, kedua adalah jejunum, ketiga adalah ileum. Usus halus memiliki fungsi banyak. Duodenum berfungsi untuk tempat utama absorpsi besi. Jejunum berfungsi untuk menyerap gula, asam amino, dan asam lemak. Ileum berfungsi untuk menyerap vitamin B12. Sally. Bagian berikutnya adalah usus besar. Usus besar dari 4 bagian, yaitu secum, kolon ascendens, kolon transversi, kemudian kolon descendens. Semua ini berfungsi untuk menjadi tempat untuk penyerapan dan sekresi enzim pencernaan. Kemudian ada rektum dan anus. Rektum berfungsi untuk penyimpanan sementara feses, dan anus berfungsi untuk mengeluarkan feses dari tempat saluran pencernaan.
Apakah kamu tahu bagaimana proses pencernaan pada manusia terjadi? Pertama, sistem pencernaan dimulai dari mulut. Makanan yang ada di dalam mulut akan hancur digunyai oleh gigi. Perlu diketahui bahwa setiap makanan yang kita makan akan masuk ke dalam tubuh dan memulai perjalanan yang jauh, ya hampir 10 meter. Kedua, ketika makanan melewati saluran panjang ini, makanan akan dicerna karena adanya berbagai macam gerakan, seperti digiling, diremas, dan dikocok. Selain itu, makanan yang melalui saluran pencernaan juga akan diproses dengan bantuan enzim. Ketiga, setelah dari mulut, proses pencernaan kemudian berlanjut di lambung. Makanan akan dilumatkan kembali di dalam lambung sekitar 3-4 jam menjadi bubur dengan bantuan asam lambung. Asam lambung juga berfungsi untuk membantu mencerna makanan dan membunuh kuman yang masuk ke dalam makanan. Keempat, yaitu makanan yang telah dilumatkan akan menuju usus halus. Zat-zat hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah yang terjadi di usus halus. Selanjutnya, saat memasuki usus besar, zat-zat yang bermanfaat seperti air dan nutrisi makanan yang berasal dari usus halus akan diserap oleh sekum. Lalu zat-zat yang tidak terserap akan masuk dalam usus besar dan kain dan enzim akan dicampur oleh ketiga kolon. Campuran tersebut akan membentuk tinja yang akan dikeluarkan tubuh. Setelah dicampur, hasil campuran itu akan disimpan di dalam rektum. Penyimpanan akan berlangsung sembari menunggu sinyal untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal untuk mengeluarkan limbah tersebut, ya biasanya terjadi selama 1 hingga 2 hari. Ketika rektum sudah penuh dan siap mengeluarkan kotoran, maka anus akan mengeluarkan kotoran tersebut. Tentang cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, kita harus makan makanan alami untuk melindungi lambung. Kemudian makan makanan yang serat untuk menyehatkan usus. Kemudian kita minum air putih untuk mendukung fungsi hati. Dan tidak merokok agar pankreas sehat. Tuhan telah menciptakan tubuh kita dengan sangat detail dan kompleks. Maka dari itu kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Seperti dikatakan dari 1 Korintius ayat 6 seperti yang seperti dikatakan dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harga telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Udah menang ngorek. Menang. 3, 2, 1. Blooper. 3, 2, 1. Ayo cepet, aku udah rekam loh ya, aku harus bilang cepat kan ke Ari jemput. Ayo 3, 2, 1. Udah wes, ayo halo semua. Hah?